Perkenalkan, nama saya Kairunisa. Di sini saya sebagai peserta Latsar CPNS golongan 2, gelombang 5 angkatan 13 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pengampu materi Dr. Konrad Sawang, MPD. Manajemen ASN itu apa sih? Jadi, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, kemudian etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN ada dua, yaitu fungsi ASN dan tugas ASN. Fungsi dan tugas ASN itu terdapat ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melakukan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan yang terakhir, yang nomor ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di situ terdapat hak PNS dan juga terdapat pada hak P3K, di mana hak PNS itu termasuk ke dalam mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan untuk hak P3K yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Perbedaan hak P3K dengan hak PNS terdapat pada jaminan pensiun dan hari tua, di mana hak PNS itu mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan hak P3K tidak mendapatkannya. Etik dan kode perilaku ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas status, kemudian kekuasaan dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, di situ terdapat sistem merit. Jadi lebih secara umum sistem merit itu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, di mana kita harus secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Kemudian manfaat sistem merit bagi pegawai itu menjamin keadilan dalam ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri.
Jadi untuk materi yang kedua kita akan membahas mengenai Smart ASN. Jadi Smart ASN itu dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Pada Smart ASN ini kita dituntut untuk tentang mengenai literasi digital. Jadi literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seseorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital terdapat kerangka kurikulum, di mana ada 4 kerangka kurikulumnya. Yang pertama yaitu digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunatik serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, digital kultur, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga yaitu tentang digital ethics, di mana kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang keempat, digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memahami dan melindungi data pribadi, di mana ada data pribadi umum dan ada data pribadi khusus. Data pribadi umum itu terdapat contohnya yaitu nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, email, nomor telepon, dan lainnya yang orang lain dapat mengetahui. Tetapi data pribadi khusus yaitu contohnya data kesehatan, biometrik, genetika, keuangan, ras atau etnis, preferensi seksual, pandangan politik, data keluarga, dan kejahatan, dan lainnya. Itu data pribadi khusus yang orang tertentu yang dapat mengetahuinya. Contohnya untuk data kesehatan, hanya misalnya pasien dengan tenaga kesehatan yang mengetahui. Oke, terima kasih dari penjelasan saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan ucapan ya.